Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Sari, perwakilan dari kelompok 5 makalah akhlak tasawuf. Makalah ini disusun dengan dua teman saya, yaitu Laili Umi Haniin dan Latifatun Nur Azizah, dengan judul Pengertian Akhlak Tercela, Penanggulangan dan Penyembuhannya. Memasuki bab pertama, yaitu pendahuluan. A. Latar belakang. Dalam makalah ini akan membahas tentang aspek-aspek yang mempengaruhi akhlak tercela, bagaimana penanggulangan dan penyembuhannya. Seiring berkembangnya zaman yang sangat pesat, perubahan ini juga membawa dampak negatif bagi kehidupan sosial, terutama pada anak muda. Oleh sebab itu, perlu belajar tentang pengaruh akhlak tercela. Ilmu akhlak akan sempurna jika nilai-nilai akhlak mahmudah diterapkan di kehidupan nyata. Akhlak merupakan hal pokok bagi umat manusia. Oleh sebab itu, Rasulullah menyuruh umatnya untuk memperbaiki akhlak. Hal-hal yang bisa mempengaruhi akhlak seperti lingkungan, keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Apabila kita berada di satu lingkungan yang baik, maka akhlak kita pun juga ikut baik. Begitupun sebaliknya. Semua yang ada dalam makalah ini dibuat menggunakan bahasa kami sendiri. Kami mengambil referensi dari beberapa sumber lalu menjelaskannya kembali dalam bentuk makalah ini. Setelah membaca, semoga teman-teman semuanya dapat memahami apa itu aspek-aspek yang mempengaruhi tentang akhlak tercela, bagaimana penanggulangan dan penyembuhan dari akhlak tercela. B. Rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan akhlak tercela, dan yang kedua yaitu bagaimana penanggulangan dan penyembuhan dari akhlak tercela. C. Tujuan pembahasan. Tujuan pembahasan dibuatnya makalah ini adalah 1. Untuk mengetahui dan memahami pengertian dari akhlak tercela. Yang kedua, mengetahui bagaimana menanggulangi dan penyembuhan akhlak tercela. Memasuki bab kedua yaitu pembahasan. D. Akhlak tercela dan contohnya. Perilaku yang tidak baik dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, dan masih banyak juga mudarat lainnya. Perbuatan ini sangat bertentangan dengan agama kita. Contoh perilaku akhlak tercela itu ada 5. Yang pertama yaitu ananiyah, ghadab, hasad, ghibah, dan namimah. Yang A yaitu ananiyah. Ananiyah adalah sebuah karakter yang ada pada diri manusia apabila dia diperlakukan sesuai batas yang ada. Apabila melampaui kemampuannya akan menimbulkan sikap sombong, meremehkan orang lain, menganggap orang lain itu kecil, menyepelekan pendapat orang lain, dan bisa berusaha menguasai orang lain. Manusia yang terkena virus anania biasanya tidak mau mengakui kesalahan dan kebanyakan tidak mengetahui bahwa mengakui kesalahan adalah bentuk kemuliaan akal manusia. B. Yaitu ghadab atau pemarah. Marah adalah sebuah karakter yang ada pada diri manusia apabila dia diperlakukan sesuai batas yang ada. Dapat juga diartikan gusar atau berang. Ketika sedang marah, akal kita tidak bisa berfungsi secara normal. Oleh sebab itu, sifat pemarah dilarang oleh Allah dan Rasulullah. Meskipun marah dilarang oleh Allah SWT dan termasuk penyakit hati, bukan berarti kita tidak diperbolehkan marah. Para nabi pun marah jika agamanya dilecehkan. Jadi, marah itu tidak apa-apa asalkan dalam batas wajar dan persoalan tertentu. Yang C yaitu hasad. Hasad itu ketika seorang melihat kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain, lalu ia berharap nikmat tersebut hilang dan menjadi miliknya. Menurut Al-Ghabtu, harapan seseorang memiliki nikmat seperti yang dimiliki saudaranya, tetapi tidak berharap nikmat tersebut hilang dari saudaranya. Lalu, menurut Al-Ghazali, dalam semua keadaan hukum, hasad adalah haram.
kecuali hasad terhadap nikmat yang diperoleh, fajir, atau yang hanyut dalam kemaksiatan, dan orang kafir yang mana nikmat tersebut digunakan untuk menyebar fitnah, menciptakan permusuhan, dan menyakiti makhluk. D. Ghibah. Dalam bahasa artinya umpatan, fitnah, atau guncingan. Dalam KBBI, umpatan memiliki arti perkataan yang menjelekkan orang lain. Ghibah adalah membicarakan keburukan atau aib orang lain dan orangnya tidak ada di tempat pembicaraan itu berlangsung. Informasi yang mengandung gosip dapat dikatakan sebagai ghibah. Semua yang berhubungan dengan privasi seseorang seperti keluarganya, harta, keturunan, dan semua yang berhubungan dengan dirinya. Sesuatu yang bisa dikatakan ghibah apabila orang yang dibicarakan sedang tidak ada di tempat dan yang dibicarakan berisi tentang keburukan orang lain. Yang E yaitu namimah. Namimah adalah adu domba, yaitu menyebarkan omongan kepada orang lain yang mengandung niat jahat dan provokasi. Ibnu Atsir mengatakan namimah adalah memancing pertengkaran antara orang satu dengan yang lainnya. Yang E yaitu aspek-aspek yang memengaruhi akhlak. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak ada 6, yaitu yang pertama ada insting. Insting berasal dari bahasa Inggris yaitu insting, yang artinya naluri. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, insting yaitu pola tingkah laku yang berpikir binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik atau surga. C. Naluri keibu bapaan atau paternal insting. Tabiat kecintaan orang tua kepada ayah. Tabiat kecintaan orang tua dengan anaknya dan sebaliknya kecintaan anak kepada orang tuanya. D. Naluri berjuang atau combative instinct. Tabiat manusia untuk mempertahankan diri dari gangguan dan tantangan. Contohnya, jika dia diserang oleh musuh, maka ia akan membela dirinya. E. Naluri bertuhan. Tabiat manusia mencari dan merindukan pecintaannya yang memberikan rahmat kepadanya. E. Naluri bertuhan. Tabiat manusia mencari dan merindukan penciptanya yang memberikan rahmat kepadanya. Naluri ini disalurkan dalam naluri beragama. Naluri manusia itu merupakan paket yang secara fitrah sudah ada dan tanpa perlu dipelajari terlebih dahulu. 2. Pembawaan. Pembawaan adalah seluruh kemungkinan atau kesanggupan potensi yang terdapat pada seorang individu dan selama masa perkembangannya benar-benar dapat diwujudkan. Secara individu, kepribadian Muslim mencerminkan ciri khas yang berbeda. Ciri khas tersebut diperoleh berdasarkan potensi bawaan. Dengan demikian, secara potensi atau pembawaan akan dijumpai adanya perbedaan kepribadian antara seorang Muslim dengan Muslim lainnya. Namun, perbedaan itu terbatas pada seluruh potensi yang mereka miliki. Berdasarkan faktor pembawaan masing-masing meliputi aspek jasmani dan rohani. 3. Lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia, yaitu lingkungan alam dan lingkungan pergaulan. 4. Kebiasaan. Kebiasaan adalah setiap tindakan dan perbuatan seseorang yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama sehingga menjadi kebiasaan. 5. Kehendak. Kehendak adalah kemampuan yang dimiliki seseorang atau sesuatu makhluk untuk membuat pilihan secara sukarela, bebas dari segala kendala ataupun tekanan yang ada. Salah satu ketakutan yang berlindung di balik tingkah laku manusia adalah kemauan keras atau kehendak. Kehendak ini adalah suatu fungsi jika untuk dapat mencapai sesuatu. Kehendak ini merupakan kekuatan dari dalam. Itulah yang menggerakkan manusia berbuat dengan sungguh-sungguh. Seseorang dapat bekerja sampai larut malam dan pergi menuntut ilmu di negeri yang jauh berkat kekuatan azam atau kemampuan keras.
dan penciptaannya, yaitu Tuhan. Dengan demikian, strategi sekali di kalangan pendidikan dijadikan pusat perilaku dari yang kurang baik untuk diarahkan menuju ke perilaku yang baik. Maka beberapa unsur dalam pendidikan untuk bisa dijadikan agen perubahan sikap dan perilaku manusia. F. Penyembuhan dari akhlak tercela. Akhlak tercela yaitu sikap dan tingkah laku yang buruk terhadap Allah, sesama manusia dan makhluk hidup serta lingkungan. Berikut macam-macam akhlak tercela beserta penyembuhannya. 1. Riya atau pamer adalah perbuatan yang dibenci Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan yang dilakukan tidak didasarkan dengan niat semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Riya merupakan bentuk syirik kecil yang dapat merusak ibadah. Islam memberikan terapi riya ini dengan cara mengikis nafsu syahwat sedikit demi sedikit dan menanamkan sifat merendahkan diri atau tawadu dengan melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. 2. Marah. Marah pada hakikatnya adalah memuncaknya kepanikan di kepala, lalu menguasai otak atau pikiran dan akhiran kepada perasaan. Marah akan menimbulkan beberapa pelampiasan, misalnya secara lisan akan memunculkan caci makian, kata-kata kotor atau keji, dan secara fisik akan memunculkan tindakan-tindakan destruktif. Al-Ghazali berpendapat bahwa cara untuk menanggulangi kemarahan sampai batas yang seimbang dengan jalan mujahadah untuk kemudian menanamkan jiwa sabar dan kasih sayang. 3. Rasa bangga diri atau ujub. Ujub adalah rasa bangga diri yang dalam penampilannya tidak memerlukan atau melibatkan orang lain. Ujub lebih terfokus kepada rasa kagum terhadap diri sendiri, suka membangga-banggakan dan menonjolkan diri sendiri. Ujub merupakan perasaan senang yang berlebihan. Kemunculannya disebabkan adanya penyakit mental yang sangat berbahaya, sebab eksistensinya membuat hati menjadi beku dalam menerima kebaikan dan selalu menutup-nutupi kesalahan. Cara menghilangkan kebanggaan ialah dengan meningkatkan dirinya bahwa dia tidak mencapai hal itu dengan daya dan kekuatannya. Namun itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak pantas baginya untuk berbangga karena sesuatu yang tidak diciptakannya semata-mata itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. 4. Iri dan dengki. Iri hati adalah suatu sifat yang tidak senang akan rezeki dan nikmat yang didapat oleh orang lain dan berusaha untuk menyainginya. Iri hati yang diperboleh dalam ajaran Islam adalah iri dalam hal berbuat kebajikan, seperti iri untuk menjadi pintar agar dapat menyebarkan ilmunya di kemudian hari. Dengki adalah sikap tidak senang melihat orang lain bahagia dan berusaha untuk menghilangkan nikmat tersebut. Sifat ini sangat berbahaya karena tidak ada orang yang suka dengan orang yang memiliki sifat seperti ini. A. Berbanyak istighfar dalam artian kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita lakukan. Kita memohon ampun dan menyadari bahwasanya perbuatan atau perasaan iri atau dengki terhadap orang lain itu sifat tercela dan Allah tidak sukai. B. Bersyukur atas apa yang kita miliki, bahwa salah satu untuk mengurangi sifat dengki dengan cara kita bersyukur atas apa yang kita miliki. C. Berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Setiap orang memiliki kehidupan, pekerjaan, potensi diri, keluarga, dan kondisi finansial yang berbeda-beda. Dan maka dari itulah kita tidak bisa terus-menerus membandingkan diri kita dengan orang lain. D. Mengubah pola pikir. Dengan kita mengubah pola pikir, kita dalam hal berpikiran jelek kepada orang lain itu dapat mengatasi rasa dengki atau hasad dalam diri kita. E. Berpikiran logis. Tanpa kita sadari, di saat kita terkadang memiliki rasa dengki atau hasad, padahal kita pun tidak mengetahui kehidupan orang lain yang sebenarnya. Ibarat pepatah, rumput tetangga memang selalu lebih hijau. Padahal belum tentu, biasanya setiap orang memiliki masalah
yang masing-masing. D. Penanggulangan atas akhlak tercela. Dalam persoalan buruk atau tercela dapat menjadi kerusakan baik pada diri sendiri maupun peradaban masyarakat. Tentunya sangat dipercaya upaya penanggulangan pada akhlak buruk atau tercela agar bisa dihentikan dan tidak terjadi karakter yang menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu agama memberikan tuntunan tentang sesuatu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala serta sesuatu yang dilarangnya. Bahkan ilmu tersebut juga dapat memberitahu manusia tentang konsekuensi positif yang dapat diterima manusia setelah melakukan perintah Allah dan konsekuensi negatif yang diterimanya setelah melakukan larangan-larangannya. Memahami ilmu agama sama halnya dengan memahami cara hidup yang penuh cahaya atau masa depan yang menjanjikan. Begitupun sebaliknya, tidak memahami ilmu agama berarti tidak pula memahami cara hidup yang menjanjikan, sehingga bisa saja ia terjerumus ke dalam lembah kehinaan. Keburukan perilaku manusia menyebabkan kehidupan semakin bercahaya. Dari permasalahan tersebut, penulis mengutip saran dari Khalid bin Hamid Al-Hazmi untuk menghalangi keburukan akhlak. Beliau memberikan saran yaitu cara yang dapat menyelamatkan manusia dari keburukan akhlak dengan mengajak generasi muda untuk memperkuat sikap agamanya. Kemudian memberikan orientasi dengan benar dan selalu mengawasi dengan cara nasihat atau saran-saran yang disebut al-ba'du. 3 cara tersebut dapat mempercepat keberhasilan bila dibantu oleh sarana informasi. Sarana informasi berupa televisi, radio, dan buku-buku yang sangat membantu untuk mempercepat penanaman sikap dan perilaku yang baik. Karena saran informasi tersebut apabila digunakan dengan baik dan dapat menjadi misi dalam mendidik generasi muda. Adapun konsep yang dikatakan oleh Al-Hazmi sebagai konsep penanggulangan akhlak buruk atau tercela yang diberi istilah Al-Minhajul Ilajiyyu lil Fasadi Khuluqi yang meliputi beberapa upaya, diantaranya menyebarluaskan tuntunan agama, menerapkan secara konsisten sanksi hukum agama, menghidupkan kegiatan agama dan sosial di masjid, memberdayakan sarana informasi, memperluas sarana pemikiran, berupaya untuk menjaga dan membenahi diri masing-masing warga negara, bergaul dengan orang-orang yang baik perilakunya. Dan cara menghindari keburukan akhlak dapat melalui 3 metode, yaitu 1. Upaya pencegahan atau tindakan represif. 2. Upaya pengawasan, pemeliharaan, dan tindakan preventif. 3. Upaya penanggulangan atau rehabilitasi atau tindakan kuratif. Metode tersebut sudah ada tuntutan dalam agamanya, sehingga kehidupan manusia dapat diarahkan kepada hal-hal yang baik serta yang berguna untuk menjaga kelangsungan hidup sesama manusia. Perlu diketahui bahwa hampir tidak ada sama sekali kebaikan yang dapat diambil dari pergaulan dengan orang-orang yang berakhlak buruk atau tercela, kecuali keburukannya, penyesalan, dan kesengsaraan. Sepakat para ahli ilmu akhlak menyampaikan tuntutannya bahwa perilaku manusia diharapkan baik, harus selalu bergaul dengan orang-orang baik pula, karena orang yang mencari kebaikan harus bergaul dengan orang yang baik. Akhlak baik atau buruk yang dimiliki temannya pasti memengaruhinya, karena selalu bersama-sama dengannya. Maka salah satu upaya untuk menghiasi diri dengan akhlak terpuji harus selalu bergaul dengan orang baik akhlaknya, agar terbawa arus baik dan menjadi kebiasaan hingga menjadi karakter yang baik pula. Memasuki bab 3 yaitu penutup. Kesimpulan. A. Akhlak tercela dan contohnya. Perilaku yang tidak baik dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, dan masih banyak lagi mudarat lainnya. Perbuatan ini sangat bertentangan dengan agama kita. Contoh perilaku tercela itu ada 5, yaitu ananiyah, ghadab, hasad, ghibah, dan namimah.
Aspek-aspek yang memengaruhi akhlak yaitu insting, pembawaan, lingkungan, kebiasaan, kehendak, dan pendidikan. Penyembuhan dari akhlak tercela dengan cara riya. Penyembuhan dari akhlak tercela, riya atau pamer, marah, rasa bangga diri atau ujub, iri hati, dan dengki. Penanggulangan atas akhlak tercela yaitu menyebarluaskan tuntutan agama, menerapkan secara konsisten sanksi hukum agama, menghidupkan kegiatan agama dan sosial di masjid, memberdayakan sarana informasi, memperluas sarana pemikiran, berupaya untuk menjaga dan membenahi diri masing-masing warga negara, bergaul dengan orang-orang yang baik perilakunya. B. Saran. Tiada bunga seindah mawar merah. Karya ini tentu masih perlu dikaji ulang terkait validitasnya. Oleh sebab itu, perlu adanya saran yang konstruktif demi mewujudkan kajian yang lebih komprehensif sehingga bisa menambah khazanah ilmu pengetahuan nantinya. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.